Darah pada manusia. Yang disebut dengan sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Sifat sistem peredaran darah ada dua, yaitu tertutup dan ganda. Sifat sistem peredaran yang pertama yaitu tertutup, artinya darah selalu mengalir atau beredar di dalam pembuluh darah dalam tubuh. Dan yang kedua, bersifat ganda. Artinya, dalam satu kali peredarannya, darah melalui jantung sebanyak 2 kali, yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya, ke komponen penyusun sistem peredaran darah. Komponen penyusun sistem peredaran darah yang pertama berupa darah, yaitu cairan yang mengangkut berbagai zat penting seperti oksigen, nutrisi, hormon, dan karbon dioksida sebagai limbah metabolisme. Lanjut ke komponen yang kedua, yaitu berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ pada sistem peredaran darah yang berperan untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Di sini ada gambar bagian-bagian jantung dapat kita lihat ya. Lihat gambar bagian-bagian jantung arahnya berkebalikan dengan arah kita. Kalau disebut kanan, kita berarti di gambar adalah disebut kiri dan sebaliknya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Ada yang tahu nama ruangan dan pembuluh darah pada jantung? Coba kita isi titik-titik pada gambar ya. Jantung manusia memiliki 4 ruangan yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi dalam nama latinnya sering disebut atrium, sedangkan bilik dalam nama latin sering disebut dengan nama ventricle. Untuk memudahkannya, kita tetap menggunakan nama serambi dan bilik saja ya. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar seperti vena cava superior, vena cava inferior, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan aorta. Coba kita lihat gambarnya. Ruang jantung juga dibatasi oleh sekat-sekat dan memiliki katup yang berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup pada jantung terdiri dari yang pertama, ada katup tricuspidalis, terdiri dari 3 daun katup yang membatasi antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonalis yang membatasi antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup bicuspidalis terdiri dari 2 daun katup yang membatasi antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang keempat, katup aorta yang membatasi antara bilik kiri dan pembuluh aorta. Apa yang dimaksud dengan pembuluh darah? Pembuluh darah adalah saluran berbentuk tabung yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, serta membuang zat-zat sisa metabolisme. Terdapat 2 jenis utama pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Untuk lebih memudahkan dalam mempelajarinya, kita gunakan istilah arteri dan vena saja ya. Nah, mari kita lihat gambarnya. Pada gambar ada pembuluh darah yang berwarna biru dan merah. Kita hafalkan dulu ini. Yang berwarna biru, ada pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida atau yang sering disebut dengan pembuluh darah yang kaya akan CO2. Sedangkan yang berwarna merah adalah pembuluh darah yang mengandung oksigen atau yang sering disebut dengan pembuluh darah yang kaya akan O2. Jadi ingat, biru kaya akan karbon dioksida, sedangkan merah kaya akan oksigen. Sekarang kita pelajari apa yang dimaksud dengan pembuluh darah arteri dan vena. Yang pertama, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ingat ya, pembuluh darah arteri membawa darah keluar dari jantung. Ada pembuluh arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida keluar dari bilik kanan jantung menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Pembuluh arteri ini dinamakan dengan arteri pulmonalis. Dan ada pembuluh arteri kaya akan oksigen yang keluar dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh yang dinamakan aorta. Bisa dipahami ya? Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Ingat ya, pembuluh darah vena membawa kembali darah ke jantung. Pembuluh vena yang terbesar disebut dengan vena cava. Terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, vena cava superior atau pembuluh balik besar atas yang berfungsi sebagai saluran darah dari kepala dan tangan kembali ke serambi kanan jantung.
Dan yang kedua, vena cava inferior atau pembuluh balik besar bawah yang berfungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki juga balik ke serambi kanan jantung. Sama seperti pembuluh arteri, pembuluh vena juga ada yang membawa darah kaya akan oksigen balik dari paru-paru ke serambi kiri jantung yang dinamakan dengan vena pulmonalis. Apakah bisa dipahami? Nah, diingat lagi ya, pembuluh vena kaya akan karbon dioksida balik ke serambi kanan jantung melalui vena cava superior dan inferior. Sedangkan pembuluh vena kaya akan oksigen balik dari paru-paru ke serambi kiri jantung dinamakan dengan vena pulmonalis. Sedangkan pembuluh arteri yang kaya akan karbon dioksida keluar dari bilik kanan jantung ke paru-paru dinamakan dengan arteri pulmonalis. Dan pembuluh arteri kaya akan oksigen keluar dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Sekarang kita akan mempelajari tugas-tugas ruangan-ruangan di jantung. Balik lagi ke gambar jantung ya. Tugas serambi jantung, baik yang kanan maupun yang kiri adalah sebagai ruang penerima darah. Sedangkan tugas bilik jantung, baik yang kanan maupun yang kiri adalah memompa darah keluar dari jantung. Tugasnya adalah serambi kanan menerima darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, dan mengalirkannya ke bilik kanan melalui katup bilis cuspidalis. Setelah itu, bilik kanan memompa darah yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari serambi kanan. Setelah itu, bilik kanan memompa darah kaya akan karbon dioksida yang berasal dari serambi kanan tadi menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan oksigen. Serambi kiri menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan menyalurkannya ke bilik kiri melalui katup bilis cuspidalis. Setelah itu, bilik kiri memompa darah kaya akan oksigen yang berasal dari serambi kiri tadi menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Di jaringan kapiler, oksigen dan nutrisi diserahkan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida serta sisa metabolisme diambil untuk dibawa kembali ke jantung. Darah yang kini kekurangan oksigen kembali ke jantung melalui vena, lalu masuk ke serambi kanan dan siklus pun berulang. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti semuanya? Selanjutnya yaitu fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah adalah yang pertama, mengedarkan oksigen dan nutrien ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut zat sisa metabolisme. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas suhu tubuh dan pH.